Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak untuk yang saran yang Bapak berikan sesi semester yang lalu. Itu membuat kami sekarang jadi juara gitu Pak di rumah. Jadi dalam mengatur Dimas ini kami berikan, karena dia tipe resiko, jadi kami berikan pilihan-pilihan yang ada konsekuensi resikonya. Dan alhamdulillah sekarang dia ke adiknya ini, ayo mau main apa? Kalau mau main TV, ya kakak main tablet. Dia juga bisa memberikan, dan Dimas menjadi apa istilahnya yang dapat media saya untuk juga mengajari adiknya, dan itu lebih efektif itu daripada saya langsung yang memberitahu ke dia. Terus kemudian yang kedua terkait dengan sekolah, saya dengan suami memutuskan untuk menyekolahkan anak di sekolah alam. Berencana seperti itu Bapak. Pertimbangannya adalah karena kami melihat Dimas di rumah itu yang dia sangat aktif. Saya tidak membayangkan kalau dia nanti sekolah harus duduk manis di sekolah diam dari jam 7 sampai selesai, itu dia pasti akan sangat menderita. Bayangan saya seperti itu. Selain itu juga harapan kami, saya ingin dibantu untuk pembentukan karakter dia yang antara lain adalah berani mencoba hal-hal yang baru. Karena dia untuk mencoba makanan baru saja dia sudah ketakutan. Dan itu cukup merepotkan. Kalau pas kami tidak kelelahan, kami bisa memberikan pilihan-pilihan yang lain. Tapi kalau sudah capek, rejutan, akhirnya kami yang mengancam, ayo dimakan, sampai bilang seperti itu. Terus kemudian dia, tapi aku kalau mau makan ini mau muntah gitu. Coba dulu, kalau tidak enak ya dimuntahin saja. Terus kalau sudah dimakan, dia misalnya pura-pura mau muntah, saya bilang ditelan. Terus akhirnya telan. Tapi kalau sudah betul-betul memang dia mau muntah, ya sudah dimuntahin gitu. Nah ini cukup susah. Terus kemudian yang ketiga, Bapak nanti minta tolong solusinya. Terus kemudian yang ketiga, tadi pagi saya kaget untuk anak saya ini melatih sportivitas. Jadi kami bermain ular tangga. Terus kemudian sudah ternyata saya yang lebih duluan. Terus dia langsung, aku tidak mau gitu. Nanti bunda yang menang. Sudah. Terus saya langsung, loh ini kok mau disetir Dimas? Terus saya bilang, ya sudah, kalau misalnya Dimas tidak mau meneruskan, nanti bunda tidak akan mau menemani Dimas main lagi. Kalau mau diteruskan, nanti kan juga belum tahu ini bunda juara atau tidak. Barangkali Dimas bisa nyali bunda. Akhirnya kami meneruskan permainan tersebut. Nah itu cara kami untuk melatih sportivitas itu apakah sudah betul atau tidak. Nah, yang untuk permasalahan kedua tentang sekolah yang Dimas itu di rumah sangat aktif, nah ini beberapa kali kami melihat hal yang berbeda dengan kegiatan dia selama di sekolah. Jadi misalnya begini Bapak, diminta oleh bu guru anak-anak duduk manis ya di sini karena mau tampil ke panggung. Terus karena lama saya lihat anak-anak yang lain itu sudah semburat gitu, sudah lari-lari ke sana kemari. Terus saya tidak melihat anak saya kemana ini. Terus saya tengok, ternyata dia duduk manis di situ Bapak, tinggal bertiga. Dalam hati saya, aduh kasihan sekali anak saya kok ya tetap duduk manis di situ, kok dia tidak ikut lari-lari dengan temannya gitu. Terus kemudian saya sempat berpikir apakah benar dengan menyekolahkan dia nanti di sekolah alam. Ternyata kalau dia di sekolah kok jadi manis itu. Ini hal yang cukup menjadikan pemikiran kami. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau yang pertama tadi ya memang ya kalau kakaknya sudah berada di jalan yang benar sesuai harapannya kita, maka adiknya akan bisa lebih cepat proses belajarnya karena kakaknya secara otomatis akan jadi asisten. Ya karena kakaknya akan juga memperlakukan adiknya seperti kita memperlakukan dia. Memangnya begitu, oleh karenanya anak punya adik itu syaratnya memang adalah ketika dia sudah punya kesanggupan untuk kecewa. Ya ketika anaknya belum punya kesanggupan kecewa, terus nanti punya adik, menjadi lebih sulit mengelola relasi kakak adiknya. Selain memang ada hal-hal yang perlu disiapkan ketika adiknya lahir. Nanti kalau ada waktu nanti saya jelasin soal itu. Yang kedua soal sekolah, ya soal sekolah alam itu, masalahnya bukan sekolah alamnya ya, makanya kayak tadi
tadi bilang berkaitan sama yang nomor 4 tadi itu ya, kebutuhannya apa dulu? Apakah memang sekolah alam itu bisa membantu orang tua memenuhi kebutuhan yang orang tua ingin dapatkan? Ya, itu dulu. Kalau sekolah alam itu memang bisa memenuhi kebutuhan orang tua, baru kemudian orang tua janjian sama anaknya atau berusaha membuat anaknya menjadi setuju sekolah di sekolah alam itu. Ya, tapi apakah anaknya akan menikmati aktivitas di sekolah alam atau tidak? Ya memang tidak ada yang bisa tahu. Kalau kita pilih sekolah yang bukan sekolah alam pun, apakah anaknya akan menikmati sekolah di situ? Ya nggak ada yang bisa tahu karena kan belum dilakukan. Ya, dan ketika itu terjadi, masalahnya bukan di anaknya menikmati atau tidak, tapi bagaimana relasi dia sama orang-orang yang ada di sekolah. Ya, jadi nggak bisa ketahuan itu bagaimana sebelum itu terjadi. Ya. Yang ketiga soal mencoba hal baru, itu dijadiin harga aja. Ya, jadi kalau mau ngapain, misalnya dia mau dapatkan sesuatu, ya itu usahanya. Kalau kamu mau punya A, ya boleh. Nanti malam kita pergi cari atau boleh besok beliin apa yang kamu mau itu, ya. Tapi sekarang kamu mesti coba dulu 3 makanan baru, misalnya. Ya, makanan barunya apa? Ya apa aja kamu pilih yang kamu belum pernah coba. Ya, kalau dia bingung kita bisa kasih pilihan apa aja yang dia belum pernah coba. Ada lebih dari 3. Ya, minta dia pilih mau nyobain yang mana 3. Ya, nyoba. Tapi kalau nyoba ya sampai ketika sudah disuap ya nggak boleh itu dan bisa ditelan. Ya, tapi bukan berarti terus nyoba dikasih 1 porsi harus habis 1 porsi, ya nggak juga. Itu namanya bukan nyoba. Ya, namanya ngicipin kan porsinya porsi kecil. Karena kalau itu kita bukan bikin, mesti beli, sudah dapat 1 porsi, ini dicuil dulu sedikit. Ya, jangan langsung dikasih 1 porsi terus nanti dia nggak habis, ini jadi makanan bekas. Ya, tapi kalau dicuil dikasih dia sedikit buat nyobain, itu yang sisanya bukan makanan bekas. Ya, tapi mencoba makanan baru atau mencoba aktivitas baru atau mencoba hal-hal baru, itu bisa dijadikan harga. Ya, atau sebaliknya kalau dia belum punya keinginan apa-apa, karena kita yang mau, ya kita yang jual bisa. Tapi karena dia ada resiko, jualnya pakai tawaran resiko seperti biasanya. Jadi mencoba hal baru itu menjadi syarat. Ya, bisa nyoba beberapa, bisa nyoba 1, cuma kita tentukan. Boleh kalau kamu sudah nyoba minum jahe, misalnya, supaya kamu tahu rasanya air jahe kayak apa. Ya, 2 sendok misalnya. Ya, jadi kalau 1 gelas 2 sendok aja misalnya biar tahu. Atau nyobain apa? Atau ya buat boleh kalau kamu sudah nyobain pisang 1 gigit atau 1 potong, seberapa besar potongannya itu disepakati. Ya, bisa. Atau boleh kalau kamu sudah nyoba 3 makanan baru. Ya, kamu pilih 3 dari antara yang mana yang disediakan, yang dia belum pernah nyoba. Ya, kalau nyoba bisa dijadikan harga, karena tujuannya kan cuma untuk menambah wawasan saja. Ya, bukan supaya dia suka, cuma nambah wawasan aja. Karena harapannya ketika dia nyoba ternyata dia suka. Ya, tapi kalau dia belum pernah nyoba, kan dia tidak akan bisa tahu dia suka atau nggak suka. Ya, jadi targetnya bukan supaya dia suka, tapi dia terbiasa bahwa mencoba itu oke. Ya, memang ketika saya nyoba, kadang-kadang ternyata memang gak enak, tapi kadang-kadang ternyata enak. Ya, jadi targetnya supaya dia tahu bahwa mencoba menjadi salah satu cara untuk dapat enaknya. Ya, jadi syaratnya adalah mencoba. Mencoba apanya itu silakan disepakati. Ya, itu ya. Kondisi berbeda ketika di sekolah dengan di rumah itu. Nah, makanya kalau situasinya berbeda atau kalau orang yang dia hadapi berbeda dan perilakunya dia berbeda, itu namanya anaknya beradaptasi.
Ya, jadi pertanyaannya balik dari orang tuanya. Saya sebagai orang tua setuju nggak kalau anak saya punya kebiasaan beradaptasi atau punya kemampuan beradaptasi? Ya, tapi kalau perilakunya beda ketika menghadapi orang yang berbeda, atau ketika situasinya berbeda, atau ketika aktivitasnya berbeda, maka artinya dia beradaptasi. Ya, di sekolah pun belum tentu setiap hari kayak gitu. Bisa saja pas kegiatan itu atau pas situasi itu aja dia diam aja, nggak ikut-ikutan main. Bisa saja hari-hari yang lainnya dia ikut-ikutan main. Ya, jadi itu perlu didiskusikan sama guru sekolah. Itu memang perilakunya di sekolah biasanya begitu, atau itu insidental aja, kebetulan pada saat itu dia begitu. Ya, di rumah juga gitu. Apakah secara umum memang di rumah dia begitu, atau cuma kalau ada orang-orang tertentu, atau kalau ada hal-hal tertentu dia begitu. Ya. Terus satu lagi tadi soal ada satu lagi tadi apa ya? Ya, tetangga, betul. Oke, terima kasih Ibu diingetin. Terima kasih diingetin. Itu kalau soal itu memang secara umum perilaku seperti itu banyak terjadi di masyarakat kita. Karena secara umum kita terbiasa meneladani kepada anak-anak perilaku bersaing. Ya, mulai dari yang kecil-kecil aja, dibanding-banding itu dia bisa, masa kamu nggak bisa. Ya, atau itu bagus kalau kayak gitu. Kamu juga kayak kayak begitu, mau nggak? Atau ikut? Ya, jadi kita memang terbiasa membangun situasinya bahwa yang lebih dulu yang dinilai baik, yang lebih tinggi yang dinilai baik, yang lebih cepat yang dinilai baik, ya, yang lebih unggul yang dinilai baik. Ya, kita akhirnya membangun kebiasaan bersaing. Dan kalau kita bangun kebiasaan bersaing, siapa yang mau kalah besar? Ya, dan karena dia anaknya anak resiko, ketika dia lihat potensi kalahnya menjadi lebih besar, ya supaya tidak kalah, stop aja. Kalau stop kan dia nggak kalah. Kalau diterusin dia berpotensi kalah. Ya, itu masuk akal. Keputusan dia untuk berhenti di tengah jalan itu masuk akal karena dia melihat mungkin akan kalah. Ya, karena kita menanamnya kebiasaan bersaing. Ya, jadi kalau kita nggak mau perilakunya anaknya seperti itu, makanya yang dibiasakan berjuang, bukan bersaing. Kalau bersaing, kiblatnya ada di orang lain, apa yang orang lain lakukan. Ya, kalau berjuang, kiblatnya ada di dirinya sendiri. Jadi masalahnya, saya mau ngapain, saya mau dapat apa. Nggak penting orang lain melakukan apa, nggak penting orang lain ada di mana, nggak penting orang lain lebih cepat atau lebih lambat dari saya. Yang penting apa yang saya mau bisa saya dapat atau tidak. Ya, jadi kalau main ular tangga, masing-masing pemain itu tujuannya apa? Tujuannya kan mencapai ke titik akhirnya. Ya, perkara siapa yang duluan, siapa yang belakangan, nggak penting. Yang penting saya berusaha sebaik-baiknya yang bisa saya lakukan untuk bisa mencapai tujuan saya. Ya, memang kalau itu perlombaan, kemudian ketika ada orang lain yang lebih dulu nyampe, kemudian orang lain mendapat hasilnya, sehingga ketika kita nyampe ke tempat tujuan, hasilnya sudah habis, sudah nggak ada kan, udah diambil orang yang duluan dapat. Ya kan itu, misalnya ada hadiahnya. Ya ketika saya duluan, saya berhak dapat hadiahnya, yang datang belakangan nggak berhak dapat hadiahnya. Yang gitu. Ya, jadi kalau tujuannya mendapatkan hadiah, ya memang saya mesti berusaha supaya sampai di situ secepat-cepatnya, bukan supaya duluan. Ya, jadi ngomongnya bukan kalau kamu mau dapat hadiahnya, kamu mesti nyampenya duluan, bukan. Tapi kalau kamu mau dapat hadiahnya, kamu mesti nyampenya secepat-cepatnya. Ya, tapi yang namanya melakukan sesuatu kan selalu ada kemungkinan gagal. Ya, tidak pernah ada sesuatu yang kita lakukan 100% bisa dijamin pasti berhasil. Nggak ada. Walaupun itu sudah biasa kita lakukan, ngambil minum ini aja, saya dari sini mau ngambil minum ini aja, pasti berhasil, belum tentu. Ya, biasanya begitu mau ngambil terus ada gempa, goyang-goyang, jatuh. Ya, siapa yang tahu? Nggak ada yang bisa tahu. Karena hasil akhir
bukan di tangannya kita. Ya, tapi karena kita menanam kebiasaannya bersaing, akhirnya anaknya jadi punya kebiasaan untuk berkiblat pada orang lain, bukan berkiblat pada dirinya sendiri. Ya, masalahnya di situ. Dan kalau anaknya resiko, ya wajar kalau kemudian dia akan berusaha menghindari resikonya. Ya, jadi kebiasaannya yang dirubah. Ya, jadi kalau mau main, oke, sekarang mau main ini targetnya apa? Permainan ini tujuannya adalah mencapai titik akhir secepat-cepatnya. Ya, bukan masalahnya siapa paling cepat, tapi masing-masing berusaha secepat-cepatnya. Ya, jadi sehingga ketika di tengah jalan dia menampilkan keluhan seperti itu lagi, maka kita bisa bilang kan tujuannya secepat-cepatnya. Ya. Ya, masing-masing mama berusaha secepat-cepatnya, ya kamu juga berusaha secepat-cepatnya. Nggak usah mikirin siapa yang duluan. Ya, karena kalau saya melakukan secepat-cepatnya, ya apakah saya paling cepat ataukah saya lebih lambat dari orang lain, itu udah nggak penting. Yang penting adalah saya melakukan yang terbaik yang bisa saya lakukan atau tidak. Ya, kalau kebiasaan berjuang yang ditanamkan prinsipnya itu kenapa dari awal semua hal kita mesti bantu dia terbiasa berusaha. Kalau mau dapat sesuatu itu mesti berusaha. Ya, dan jangan dibanding-bandingin sama orang lain. Makanya selalu kan gitu. Kalau mau bandingin anak saya sekarang sama anak saya kemarin, sama anak saya bulan lalu. Ya, apakah anak saya yang sekarang ini lebih baik dibandingkan anak saya yang bulan lalu dalam hal apanya? Kalau iya, berarti ada kemajuan, ada progres, ada perbaikan. Sudah, apakah anak saya perbaikannya 3, anaknya orang lain perbaikannya 5? Nggak penting. Ya, apakah anak saya lebih cepat daripada anaknya orang lain? Nggak penting, karena pengasuhan pendidikan itu bukan perlombaan. Ya, kan nggak ada piala untuk orang tua yang anaknya duluan dewasa. Nggak ada. Ya, pialanya kan buat masing-masing. Apakah saya sebagai orang tua berhasil atau gagal membantu anak saya menjadi orang dewasa? Kan gitu. Ya, jadi jangan dibandingin sama anak yang lain, bandinginnya sama dirinya sendiri di waktu sebelumnya. Ya, supaya anaknya juga tidak terbiasa berpusat pada apa yang orang lain lakukan, tapi terbiasa berpusat pada apa yang perlu saya lakukan. Ya, jadi kalau dia lomba lari, ya prinsipnya saya lari secepat-cepatnya. Nggak penting orang lain ada di depan saya atau di belakang saya, pokoknya saya lari secepat-cepatnya. Ya, kalau mau pakai contoh, kalau soal kesanggupan berjuang ini bisa diajak nonton film Forrest Gump. Tahu film Forrest Gump? Tahu. Ya, walaupun si Forrest ini bukan dengan sengaja menampilkan sikap berjuang, tapi perilakunya dia itu adalah perilaku berjuang. Ya, dia nggak mikirin apa yang dilakukan orang lain, kan dia cuma melakukan apa yang dia bisa lakukan saja. Ya, walaupun itu sebetulnya dia tidak sengaja niatnya untuk berjuang. Ya, karena kondisi perkembangan mental si Forrest yang memang tidak optimal, ya. Tapi bisa dimanfaatkan dia. Ya, tapi itu bisa dimanfaatkan. Lihat si Forrest, dia cuma lari. Dia nggak mikirin orang lain lebih cepat atau lebih lambat dari dia, cuma lari secepat-cepatnya. Ya, sama anak-anak juga biasanya gitu. Kamu berusaha sebaik-baiknya, kamu berusaha secepat-cepatnya. Nggak usah mikirin orang lain ada di mana. Karena yang penting adalah apa yang kamu dapatin, apa yang kamu mauin, bisa kamu dapetin atau enggak, gitu aja. Perkara orang lain dapat atau enggak itu urusan orang lain. Ya, atau ada film Children of Heaven, pernah tahu nggak? Ya, itu juga cerita lomba lari, tapi dia ikut lomba lari itu dengan tujuan mau dapat sepatu. Ya, karena hadiah juara 2-nya adalah sepatu. Ya, dan karena dia pengen banget dapetin hadiah juara 2 itu, pengen dapat hadiah sepatu itu, dia berusaha mati-matian untuk bisa lari secepat-cepatnya.
Ya, dan ketika dia berusaha secepat-cepatnya, akhirnya dia juara 1. Dan ketika dia juara 1, dia nangis karena dia gagal. Ya soalnya juara 1 nggak dapat sepatu. Ya, itu yang namanya berjuang. Ya, ketika saya berjuang, saya berusaha untuk dapat yang saya mau, bukan menjadi lebih unggul dari orang lain. Ya, sehingga ketika dia jadi juara 1, dia nggak happy karena juara 1 nggak dapat sepatu. Sementara targetnya dia adalah dapat sepatu. Ya, orang lain melihatnya dia hebat jadi juara 1. Iya, tapi buat dia juara 1 itu bukan hebat, juara 1 itu gagal. Karena targetnya dia juara 2, bukan juara 1. Ya, bisa ngerasain bedanya ya. Kalau bersaing sama kalau berjuang. Ya, tapi yang mana yang mau ditanamkan terserah orang maunya masing-masing. Ya, cuma kalau bersaing jadinya begitu, kalau berjuang jadinya begitu. Ya. Sama dengan ini karena berkaitan saya sama juga ya. Soal tadi saya bilang kakak punya adik mesti siap kecewa. Itu secara umum. Tapi nanti ketika adiknya sudah lahir, maka prioritasnya ibu harus ada di kakak. Ya, seringkali jadi masalah kakak sama adik gara-gara ketika adiknya lahir, ibunya sibuk sama adiknya, kakaknya diurus orang lain. Ya kan? Ya, padahal si adik, si bayi ini nggak penting buat dia diurus siapa. Ya, karena si bayi ini cuma butuh ibunya kalau nyusu. Itu pun juga kalau ibunya mau nyusuin. Kalau ibunya nggak bisa atau nggak mau nyusuin, si bayi ini dipegang siapa nggak penting. Tapi buat si kakak, ketika dia kemudian yang sebelum adiknya lahir, sehari-hari banyak sama ibunya, terus ketika adiknya lahir, ibunya hilang. Ya, banyak aktivitas si kakak diurus oleh orang lain atau dibantu oleh orang lain karena ibunya sibuk ngurusin bayinya. Ya, buat si kakak masalah karena ibunya hilang. Ya, dan ketika ini tidak diselesaikan, wajar kalau si kakak jadi marah sama adiknya. Karena apa? Adiknya dimaknai sebagai pencuri ibunya. Gara-gara ada adik-adik, ya ibu hilang. Masalahnya di situ. Jadi kalau mau relasi kakak adiknya bisa aman dari awal, ketika sebelum lahir kakaknya disiapkan dulu untuk punya kesanggupan kecewa. Ya, tapi sambil hamil sambil nemenin kakak kan bisa, ya kan? Tapi ketika bayinya lahir, bayinya ini cuma dipegang ibunya kalau nyusuin aja. Kalau nggak waktunya nyusuin, biar bayinya dibantu orang lain. Ibunya bantuin kakaknya, ibunya nemenin kakaknya sambil supaya kakaknya belajar bahwa kehadiran adik tidak membuat ibunya hilang. Juga sambil kakaknya belajar bahwa ibunya sekarang nggak cuma buat dia, tapi juga mesti bagi sama adiknya. Sehingga ketika adiknya waktunya nyusuin, itu yang dijadiin tawaran. Kalau kamu mau main sama mama, tunggu setelah adik selesai nyusu. Ya, itu yang dijadikan bahan tawarnya. Sampai nanti ketika si bayi ini sudah siap belajar, artinya fungsi inderanya si bayi sudah on semuanya, dia sudah bisa melihat dengan benar, dia sudah bisa mendengar dengan benar, dia sudah bisa merasakan dengan benar, artinya dia sudah bisa terima rasa dari luar secara sadar, baru bayinya ini butuh ibunya buat belajar. Ya, nah pada saat itu baru prioritasnya pindah dari kakak pindah ke adik. Tapi itu juga mestinya akan aman karena kakak sudah belajar bahwa kehadiran adik tidak membuat ibunya hilang. Ya, jadi rata-rata kalau umur sih biasanya 3 bulanan patokannya. Tapi kalau umur tolong dipahami sebagai panggung tentu karena tiap anak bisa lain-lain ya. Jadi 3 bulan pertama prioritasnya ke kakak, adiknya biar sama orang lain dulu, sambil kakaknya disiapkan untuk belajar beradaptasi dengan kehadiran adiknya. Nanti kalau kakaknya sudah terbiasa dengan kehadiran adiknya,
baru dan adiknya sudah siap belajar, baru prioritasnya pindah ke adik. 3 bulan kedua prioritasnya pindah ke adik karena adiknya perlu mendapatkan pengalaman enak lebih banyak daripada pengalaman gak enak. Karena pada saat itu waktunya anak belajar membedakan enak dan tidak enak. Ya, jadi harus ada gak enaknya, tapi jangan banyaknya supaya tetap lebih banyak enaknya daripada lebih banyak gak enaknya. Karena ini akan menjadi dasar anaknya belajar percaya. Ini akan menjadi dasar anaknya terbiasa berpikir positif atau berpikir negatif. Ya, karena kalau kayak gini aja, kalau satu ruangan banyak orang yang kita kenalnya, maka cari orang yang kita kenal lebih gampang daripada kalau banyak orang yang kita nggak kenalnya, ya kan? Sama itu juga, kalau pengalaman enaknya lebih banyak, maka ketika dia mengalami situasi baru, mendapatkan kecocokan yang enaknya lebih gampang daripada mendapatkan kecocokan yang nggak enaknya. Tapi kalau pengalaman nggak enaknya lebih banyak, maka dia akan lebih gampang lihat nggak enaknya daripada lebih gampang lihat yang nggak enaknya, yang enaknya. Ya, itu kenapa pengalaman enaknya mesti lebih banyak daripada pengalaman gak enaknya. Nanti hasilnya dia nanti bisa bedain mana enak, mana gak enak. Sehingga kemudian pada saat itu akan keluar penyakit yang namanya maunya harus sekarang. Ya, kalau si bayi sudah mulai keluar penyakit maunya harus sekarang, prioritasnya berarti sudah waktunya pindah lagi jadi sama. Ya, jadi di awal prioritasnya ke kakak, 3 bulan kedua prioritasnya ke adik, 3 bulan ketiga sudah nggak ada prioritas, kakak adik sudah disamakan. Karena ketika penyakit maunya harus sekarang sudah keluar, artinya si adik juga sudah mulai perlu belajar kecewa. Ya, jadi prioritasnya sudah disamakan pada saat itu. Ya, situasinya begitu supaya kakak tidak memaknai adik sebagai pencuri. Ya, itu. Ya, ada yang lain? Ada yang lain.